seri raket ini itu udah banyak yang kosong. Wow. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glaze Official. Dan kayaknya teman-teman, di tangan saya ada satu raket yang udah saya cobain beberapa hari di lapangan teman-teman. Dan ini raket kemarin sudah saya unboxing, berbarengan dengan seri yang sama tapi dengan karakteristik yang agak berbeda. Ya, ini dia teman-teman, raket dari brandnya RS, yaitu RS Micron Saber 17 Player. Dan informasi kerennya sih, saya lihat di beberapa toko-toko di marketplace online teman-teman, ternyata seri raket ini itu udah banyak yang kosong. Wow, mungkin orang-orang itu banyak yang suka dengan karakteristik bentuk raketnya yang memang sedikit berbeda dari seri-seri raket dari brand manapun. Buat kalian yang udah nonton video unboxing Micron Saber 17 ini, pasti teman-teman udah ngerti seberapa unik raket ini. Dari bagian konnya yang tersambung dengan shaftnya teman-teman, jadi nggak ada kon yang terpisah teman-teman, tuh tersambung. Kemudian bentuknya juga bentuk yang bukan bulat, jadi lebih kayak segi 6 atau segi 8 gitu teman-teman. Dan pun juga yang paling unik kemarin adalah raket ini punya frame yang gede banget. Jadi isometriknya tuh, bentuk isometriknya tuh gede banget gitu. Bahkan dari Micron Saber 16 dan 15 yang kemarin saya unboxing bareng raket ini, ukuran framenya jauh berbeda. Ya mungkin habisnya raket ini di banyak toko online ya karena itu. Karena memang raket ini punya karakteristik yang unik banget. Tapi seperti apa sih performa raket ini ketika dipakai main? Tentu saja nanti balik kita bahas sampai tuntas terkait pemakaian raket Micron Saber 17 ini berdasarkan pengalaman saya tentunya. Oke teman-teman, kita bahas kembali ya terkait RS Micron Saber 17 dari brandnya RS ini teman-teman. Terbaru dan terkeren, terunik dari seri raket Micron Saber. Nah, setelah tersetting seperti ini teman-teman ya, grip bawaannya kan saya buang, saya ganti dengan grip handuk. Dan kemudian saya pasang senar seperti ini teman-teman. Berat raket yang batangan kemarin tuh di 85 gram, setelah tersetting seperti ini tuh masuk di 92 gram. Dan setelah tersetting seperti ini pun ketika saya timbang ulang ternyata balance point-nya sama persis dengan batangannya, yaitu di 325 mm. So, masuk di kategori head heavy banget teman-teman. Dengan BP segitu sih awalnya saya berpikir ini raket bakal ngoyo banget make. Apalagi ditambah dengan bentuk frame yang unik gitu kan, bukan yang bulat seperti biasanya, ditambah dengan ukuran framenya yang besar banget, saya pikir bakal sulit diadaptasi gitu. Ternyata malah sebaliknya, feeling swingnya bener-bener familiar, gampang dipakai. Hanya saja karena dengan berat 92 gram yang sudah ke arah berat ditambah BP yang terlalu tinggi, feeling swingnya tuh kerasa banget terfokus di kepalanya. Berat, kerasa berat. Tapi untung saja teman-teman, yang saya rasain kemarin, yang kalau kita lihat di sini kan katanya shaft stiffness-nya sih medium stiff, kayak Octagon, seri Octagon 11 ataupun 21 ya. Itu kan medium stiff real banget. Dengan shaft stiffness yang katanya medium stiff, dia tidak terlalu stiff. Dia lebih cenderung ke medium. Ini lentur banget teman-teman, kerasa banget lenturnya. Walaupun saya bisa bilang kelenturannya itu baliknya bagus. Maksudnya itu medium, lenturnya ada, tapi responsif juga. Bahkan yang saya rasakan sesuai seperti di video unboxing kemarin, raket ini benar-benar lebih lentur shaftnya ketimbang Micron Saber yang 15 dan 16 yang katanya medium. Itu lebih medium stiff dan ini lebih ke medium aja. Lenturnya lebih lentur daripada yang dua raket kemarin teman-teman. Nah yaitu, ekspektasi awal yang saya pikir bakal sulit beradaptasi dengan raket ini, ternyata di luar dugaan. Secara swing-swingnya adaptasinya gampang, nggak butuh adaptasi lama. Dan malah dengan karakteristik shaft yang cenderung lebih lebih lentur, dia malah ngebantu pukulan kita itu lebih ada tenaganya gitu. Jadi walaupun raketnya berat, kerasa swingnya berat gitu, tapi dengan shaft yang medium ini, dia ngebantu tolakan pukulan kita jadi lebih kuat gitu. Dan itu keren. Ini feeling raket yang keren bagi saya.
Nah, itu tadi beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai raket RS Micron Saber 17 player ini, teman-teman ya. Ada beberapa poin yang jadi catatan di tangan saya, teman-teman. Yang pertama adalah raket ini swingnya berat. Walaupun dengan kombinasi yang shaft lebih lentur di medium, kemudian juga karakteristik raketnya memang benar-benar gampang diadaptasi. Walaupun kerasa berat, tapi swingnya tetap kerasa nyaman, mantap. Tapi tetap butuh effort, butuh tenaga lebih. Bahkan waktu saya di lapangan itu, ngerasain raket ini memang berat gitu. Tapi karena feeling swingnya, feeling kekakuan shaftnya itu benar-benar ngebantu power kita gitu ya. Jadi kayak ya nyaman-nyaman aja. Bener-bener gak ada rasa yang gak nyaman gitu, gak enak gitu. Hanya saja ternyata setelah main gitu, baru ngerasain, oh iya tangan saya pegel gitu. Karena mungkin gak ngontrol gitu ya. Swingnya enak, akhirnya kita main badminton juga enak gitu. Yang itu akhirnya nggak kekontrol tenaga kita, yang akhirnya saya sendiri sih ya tangannya terasa sakit sih. Bahkan saya bisa bilang sih performa raket ini bisa menyamai, disandingkan dengan raket Li-Ning Turbocharging Z yang sama-sama feeling berat kepalanya kerasa banget, spesialis main power. Tapi hanya saja raket ini yang saya rasain untuk defense-nya, untuk kontrolnya pun juga untuk penempatan bolanya, placing-placingnya itu lebih nyaman ini. Itu yang saya rasain. Bisa jadi sih karena memang produksi materialnya, kemudian quality controlnya raket RS ini lebih baik. Harga yang selisih sedikit dengan Li-Ning di Turbocharging Z. Tapi karena ini dari brand kecil, jadinya kan secara materialnya seharusnya bakal lebih bagus sih. Dan gampangnya sih saya bisa kasih nilai, raket ini kalau buat smash, swing powernya itu kerasa banget karena memang raketnya berat. Walaupun buat kalian yang tenaganya kecil, bahkan saya pribadi ya yang kerasa masih keberatan gitu dan membebani tangan banget. Kalau kalian yang tenaganya besar, ini worth it banget teman-teman. Tapi kalau yang biasa raket-raket 4U ataupun 5U, ini terlalu berat. Tapi walaupun terlalu berat, yang saya rasain tetap swingnya enak, swingnya adaptif, swingnya nyaman. Bahkan untuk performa defense-nya aja buat saya pribadi sih pakai raket ini masih nyaman banget. Defense clear itu gampang, lebih kebantu dari shaft yang cenderung lebih lentur ini. Mungkin kelemahannya sih kalau buat main drive, main cepat, memang buat saya pribadi merasa terbebani. Dan kemarin raket ini tuh saya senarin pakai senar BG6 dari brandnya Yonex teman-teman. Dan lumayan hitting sound-nya sih lumayan keluar banget. Kayaknya material raket ini memang termasuk material yang bagus teman-teman. Kita coba dengerin hitting sound-nya ya. Tuh, hitting sound-nya nyaring banget teman-teman. Serius. Untuk kelas BG66 lumayan keluar nyaringnya. So, dari sini teman-teman kita bisa bilang raket Micron Saber 17 ini worth it banget buat kalian yang tangannya memang terlatih. Tangannya memang kuat, tangannya memang punya tenaga yang besar, stamina kalian memang panjang. Kalian memang pemain di kelas mahir pro, bakal nyaman dengan ini. Feeling swingnya enak, buat main power enak, defense enak. Hanya saja memang dengan karakteristik raketnya yang berat kepala banget, swingnya lebih berat, dan dibutuhkan tangan-tangan yang kuat untuk memaksimalkan performa raket ini. Kalau tingkat solid, tingkat adaptif, atau gampang dipakainya raket ini, pun juga kekuatan material raket ini sih kayaknya udah nggak bisa diragukan lagi teman-teman. Pokoknya buat kalian yang terbiasa dengan raket 3U yang berat kepalanya, ini jadi salah satu alternatif keren banget. Bentuk raketnya, desain raketnya oke banget, secara performanya pun memuaskan banget. Oke, sementara segini dulu teman-teman informasi terkait RS Micron Saber 17, pembahasan terkait feel pemakaian berdasarkan pengalaman saya pakai raket ini di lapangan. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.